Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik. Ayo kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh sampai di tempat ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tutup bungkus ruangan ini Tuhan Yesus, supaya hadirat-Mu Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami akan siap memuliakan, memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau sembah nama-Mu. Setiap hidup kami Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lepaskan kami. Apapun itu keadaan kami Yesus, mau baik, mau buruk, Engkau setia Tuhan.
kami. Berkali-kali kami boleh jatuh, tapi kami boleh bangkit oleh karena kasih-Mu. Berkali-kali Tuhan Yesus kami terpuruk, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena di dalam hidup kami percaya kami punya satu sobat yang sangat baik. Kami punya Tuhan Yesus, kami punya Allah kami, Raja di atas segala raja. Amin. Beri aplaus untuk Tuhan. Mari kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Semua tepuk tangan, angkat pujianmu. Berikanlah
belum selesai, sementara satu pergumulan belum selesai, muncul masalah yang baru. Engkau mencoba bertahan dengan kekuatanmu, engkau mencoba pergi, tapi lututmu mulai goyang. Engkau berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Iya, Dia tidak pernah berjanji jalan hidupmu mulus. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidupmu tanpa masalah. Tapi yang pasti, Dia berjanji untuk menyertai setiap kita. Dia berjanji tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dalam sakit pun Dia ada. Dalam kondisi terpuruk pun Dia ada bersama dengan saudara. Ketika teman-temanmu, bahkan keluargamu meninggalkan engkau, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Yesus Kristus namanya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mungkin kau berkata, aku udah gak punya apa-apa lagi, tabunganku udah habis, hutangku banyak, aku gak punya teman. Dengarkan berita baiknya hari ini. Engkau masih punya Tuhan Yesus. Engkau masih punya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersama denganmu. Bahkan Dia memegang tanganmu untuk memberikan kemenangan. Bangkitkan iman. Percayai Dia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Percayai mujizat Tuhan di mana. Mari sembah Dia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari setiap pribadi berdoa. Katakan, Tuhan, aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma punya Engkau, Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya Tuhan. Ungkapkan imanmu kepada Tuhan. Berkata-katalah kepada sobatmu yang setia itu, yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus, Engkau begitu setia. Kalau kadang kami sadar, kami yang tidak bisa setia, kami seringkali meninggalkan Tuhan. Kami seringkali marah, kami bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan. Sungguh Engkau sobat yang setia. Ketika teman-teman kami, ketika mereka yang menyebut dirinya sahabat meninggalkan kami, ketika mereka yang menyebut dirinya keluarga dan saudara meninggalkan kami, karena kami udah gak punya apa-apa, tapi Tuhan mau ada bersama dengan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu besar. Ajari kami untuk membalas kasih dengan kami setia, dengan kami terus mempercayai Tuhan, mengikuti setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Sebentar kami akan dengar petunjuk-petunjuk, supaya kami tidak salah melangkah dan kami tidak salah bersikap. Nyatakan kebenaran itu untuk setiap kami. Roh Kudus buat kami mengerti. Mampukan hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh setiap yang mendengar. Bapak hamba berdoa, nyatakan
isi hatimu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sahabat sejati. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani kami dalam pujian. Kiranya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Tambahkan karunia, talenta mereka, dan mereka makin maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim Present Worship. Ya, saudara dikasih Tuhan. Pernah tidak saudara berpikir, ya, saya masih ingat dulu waktu saya SMA itu ada lagu gini. Andai aku jadi orang kaya. Ya, yang seangkatan dengan saya pasti tahu lagu itu ya. Bapak Mas tahu lagu itu? Bisa nyanyi di sini? Iya, saudara. Ketika kita berandai-andai, andai kita jadi orang kaya, andai setiap usaha pekerjaan kita nggak pernah ketemu yang namanya kegagalan, selalu mulus. Andai tubuh kita nggak pernah sakit, nggak pernah kecapean. Kira-kira itu kondisi ideal, betul nggak saudara? Tapi kalau kira-kira itu terjadi, apa yang terjadi dengan hidup? Mau beli apa aja ada, mau kemana aja uang tersedia. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Yang pertama, saudara akan menjadi orang sombong, betul? Orang nggak punya uang aja sombong, apalagi punya uang, gitu kan? Orang nggak punya uang aja masih ada yang sombong, betul nggak? Bukan saudara, jangan tersinggung. Nggak punya uang, ya, nggak punya pendidikan aja sombongnya minta ampun, apalagi kalau punya segalanya. Pasti kita akan jadi manusia yang sombong, manusia yang arogan, manusia yang gampang merendahkan yang lain. Dan yang lebih parah, kita menjadi manusia yang merasa tidak perlu Tuhan. Buat apa Tuhan? Orang saya nggak perlu apa-apa. Karena banyak kali kita berpikir Tuhan itu satu sosok yang jadi banser. Kalau ada apa-apa, datang sama Tuhan, nanti dikasih. Kayak Sinterklas. Sakit, minta tolong Tuhan sembuh. Gak punya uang, minta tolong Tuhan dapat uang. Tapi ketika semuanya kita punya, keluarga baik-baik saja, anak manis-manis semua, ya, tidak ada yang melawan orang tua, semua bisa diatur. Ya. Di lingkungan pun tetangga oke-oke, semua menghormati kita, tunduk-tunduk semua. Saya pastikan kita menjadi orang yang sangat arogan, orang yang sangat sombong, dan kita akhirnya berkata, udah Tuhan, sorry ya, gue udah gak perlu, gue udah hebat kok. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal firman Tuhan bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Makanya saudara, jangan berdoa supaya masalah itu minggir dari hidup, tapi berdoalah supaya Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat untuk menyelesaikan masalah itu. Karena masalah itu akan membuat kita terampil dalam menjalani kehidupan. Masalah itu akan membuat kita cekatan, cakap menjalani kehidupan. Ya, kalau siswa sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah ada ulangan, nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada tugas, kira-kira gimana? Ia tidak teruji. Bisa nggak perkalian kalau nggak pernah dapat soal? Ya, anggap soal-soal yang diberikan itu adalah persoalan kehidupan kita. Jadi setiap kita menyelesaikan satu persoalan, berarti kita naik satu langkah. Kita naik satu level lagi, naik. Karena Tuhan itu selalu bekerja dengan sebuah yang namanya proses. Nggak bisa simsalabim ketika kita percaya Tuhan, ketika kita dibaptis keluar dari kolam baptisan, simsalabim jadi orang sabar. Jadi orang yang wah keren banget, enggak. Proses. Dan dalam proses itu ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, ada bagian yang harus kita lakukan. Seperti anak sekolah, guru menerangkan di kelas, guru memberikan contoh soal. Tetapi ketika ujian diberikan, apakah guru memberikan jawabannya? Enggak. Tapi sebelum itu guru memberikan contoh soal. Oh, begini cara mengerjakannya. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan cara mengerjakan kehidupan ini.
Tuhan sudah memberikan contoh nyata bagaimana harus menjalani hidup di tengah dunia. Ya, dia tidak cuma teori, tapi dia tunjukkan dengan praktek. Karena Tuhan Yesus 33,5 tahun tinggal di dunia yang sama dengan dunia kita, di planet yang namanya bumi. Tuhan datang bukan datang ke Mars, bukan datang ke Venus, tapi Tuhan datang ke planet bumi sama seperti saudara dan saya. Hanya kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi setiap zaman itu punya kesamaan. Ya, punya kesamaan. Setiap kebudayaan ada begitu banyak persamaan. Tuhan sudah kasih contoh melalui hidupnya bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di dunia. Kita tinggal copy paste. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang doa Bapa kami, masuk yang sesi yang keempat. Ya. Kelihatannya Bapa kami kalau kita ucapkan nggak sampai 5 menit. Tapi ketika kita pelajari 4 sesi aja belum selesai. Paling tidak ada 6 sesi semua doa Bapa kami. Oke, kita lihat sesi yang keempat. Matius 6 ayat 12 kita baca. Matius 6 ayat 12 next. Iya. Bawahnya selanjutnya. Ya, Matius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama, sudah ada di layar. 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau minggu yang lalu kita belajar apa saudara? Tentang rasa cukup. Bagaimana kita mengerti, memaknai cukup. Cukup itu bukan masalah jumlah, sepiring, 2 piring, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, bukan masalah jumlah. Tapi cukup itu bicara masalah kepuasan hati. Ada orang yang bisa sungguh-sungguh puas ketika dia hanya makan setengah porsi dengan 1 potong tempe dan 1 kerupuk. Ada orang yang merasa cukup dengan itu. Tapi ada orang yang masih belum puas, setengah rice cooker dia habiskan sendiri masih belum puas. Saya tidak menyalahkan, tapi kita bicara masalah cukup. Cukup itu adanya di dalam hati, bukan di dalam hitungan, bukan dengan kita berhitung, oh cukup. Tapi bagaimana kita bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan beri sama kita. Banyak orang yang gak puas loh saudara dengan fisiknya, penampilan fisiknya. Wah, hidung saya kok agak kurang maju ya. Akhirnya dia cari cara ambil jepitan baju, kalau tidur dijepit begini. Dia berharap hidungnya bisa lebih maju ke depan. Tidak puas dengan fisiknya. Ada orang yang tidak terima ketika dia menjadi tua. Ketika kulit wajah mulai keriput, mulai ada ditarik katanya, ditarik lalu dijahit. Entah lalu disetrika dulu apa enggak tahu. Begitu banyak ulahnya, saya katakan ulahnya manusia ya. Ulahnya manusia yang bersumber dari ketidakpuasan dengan dirinya. Ketidakpuasan dengan dirinya. Kenapa sih orang harus ke salon mengeluarkan budget yang banyak untuk memoles mukanya? Intinya gak puas kan dengan wajahnya? Gak puas kan? Ya. Pengen lebih glowing pak, pengen lebih celing kan? Tapi kalau kita merasa puas, hidup kita tenang saudara. Kita gak dibingungkan dengan apapun juga, kita puas. Dan kepuasan tertinggi ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa merasa semuanya itu nikmat. Nikmatnya sepotong ayam dengan sepotong daging B2, sepotong tahu dengan sepotong daging B2. Nikmatnya itu kan cuma di sini. Ya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apapun yang kita makan, no complain, amin, no complain. Kita bisa berkata Tuhan terima kasih. Ketika saudara menghadapi meja makan, menghadapi makanan, sadarkah saudara di luar sana begitu banyak orang yang berpikir saya bisa makan gak ya hari ini. Tapi yang saudara pikirkan apa? Yang saudara pikirkan apa? Saya makan apa ya hari ini? Benar apa betul? Pulang gereja saya makan apa ya?
Ke Wonogiri apa ke Aeon ya? Pernahkah saudara berpikir bahwa orang-orang di sana nggak mikir begitu? Banyak orang di luar sana mikirnya, saya bisa makan nggak ya tar siang tar sore? Beras habis, duit nggak ada, saya bisa makan nggak ya? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa bersyukur dengan apa yang ada di depan diri. Kita bisa bersyukur, oh Tuhan terima kasih masih bisa makan. Saudara yang dikasih Tuhan, merasa cukup untuk bisa menjalani kehidupan yang tenang. Itu minggu lalu. Hari ini kita belajar sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Kalau yang lalu anggap aja SD, sekarang masuk SMP. Permintaan yang kedua ini benar-benar sesuatu yang bukan bicara masalah fisik, tapi bicara masalah kekekalan. Kalau berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu bicara masalah kebutuhanmu di dunia ini. Kebutuhan makanan itu kan di dunia. Tapi ketika permohonan tentang pengampunan, mohon pengampunan kepada Allah, ini adalah sesuatu permohonan untuk kepentingan jangka panjang, bukan untuk kepentingan pagi siang sore, tapi untuk kepentingan di dalam kekekalan. Saya tanya, siapa saudara yang perlu pengampunan Tuhan? Ya. Ketika kita sadar akan keberdosaan kita, pasti kita akan mohon pengampunan sama Tuhan. Yang bahaya adalah orang yang sadar kalau dirinya orang berdosa, merasa diri paling benar, ya, merasa diri paling benar. Saudara yang dikasih Tuhan, next kita belajar. Ya, ampunilah kami. Kata ampunilah, mengampuni. Ya, itu artinya melepaskan dan membebaskan, untuk pergi dengan bebas. Ini arti kata dari bahasa aslinya, melepaskan atau membebaskan untuk pergi dengan bebas tanpa tuntut, tanpa ancaman. Sebetulnya apa yang dibebaskan? Apa yang disuruh pergi dengan bebas? Apa yang disuruh pergi tanpa diancam? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang disuruh pergi tanpa diancam itu bukan orang yang bersalah sama kita, bukan orang yang sudah menyakiti kita suruh pergi tanpa diancam. Justru sebetulnya yang kita bebaskan adalah kepahitan dalam hati kita, penderitaan yang begitu menekan kita. Saudara, ketika saudara berselisih dengan seseorang, pasti hatimu nggak tenang, betul? Pasti hatimu wah campur aduk, jengkel, gemes, ya. Terus apa lagi? Marah, kecewa, campur aduk kan hati. Kira-kira kalau hidup hari demi hari dipenuhi hati yang seperti itu, nyaman nggak saudara? Saya percaya makan saksang juga nggak ada bedanya sama makan tahu. Kalau hati mau begitu, hilang selera makan. Ya kan, maunya makan orang yang udah bikin sakit hati, gua makan lu gitu kan. Makan ini gak enak, gua baru puas kalau makan dia. Nah, saya dikasih itu. Mengampuni itu melepaskan apa yang membelenggu kita, apa yang menyesakan kita itu dilepaskan. Mohon pengampunan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, permohonan ini lahir dari kesadaran pribadi akan keberdosaan kita. Makanya tadi saya tanya, siapa yang perlu pengampunan? Kenapa saudara perlu pengampunan? Sadar kita banyak salah sama Tuhan, betul? Sadar kan kita banyak salah sama Tuhan. Tadi pujian pertama, ya. Yesus setia. Ayo kita lihat ini. Apakah saudara sudah setia sama Tuhan? Apakah saudara sudah setia sama Tuhan? Apakah setianya cuma seminggu sekali doang kalau di gereja setia? Senin sampai Jumat tetap setia? Renungan pagi dibaca, saudara jawab sendiri. Tuhan Yesus setia. Tapi kadang-kala kita tidak setia. Apakah karena kita tidak setia lalu Tuhan ya sudahlah kamu nggak setia, gue juga nggak setia? Ya kalau saudara sama temanmu kan begitu. Enggak, sama temanmu kan begitu. Kalau kamu begitu, gue nggak mau lagi sama lu. Ya kan? Tapi apakah Tuhan seperti itu? Oh, Tuhan beda dengan kita. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena hakikatnya
karakternya Allah adalah Allah yang setia. Sedangkan kita seringkali ingkar, ya. Makanya ada lagu kan, kau yang berjanji, Kau yang meninggal. kita semua. Seringkali kita janjinya begitu manis sama Tuhan. Tuhan, kalau saya diberkati saya akan kasih ini buat gereja, kasih. Ternyata gak beda dengan janji kampanye para politikus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu setia sama kita. Iya. Kita sadar kita orang berdosa. Makanya kita perlu yang namanya pengampunan, perlu diampuni oleh Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan ingatkan akan keberdosaan kita. Tiap hari milikilah kesadaran bahwa kita ini belum sempurna. Milikilah kesadaran bahwa saya ini masih berdosa, tabiat saya masih berdosa. Saya harus terus berjuang melawan keberdosaan. Saya harus terus berjuang tiap hari supaya saya tidak berdosa. Nah, seperti itu harusnya, saudara. Bisa nggak kita tidak berdosa, saudara? Bisa nggak? Saya pernah sampaikan juga. Kita persempit. Bisa nggak saudara 1 tahun tidak berbohong? Bisa nggak? Berat ya? Oke deh, 1 bulan nggak berbohong, bisa nggak? 1 minggu? 3 hari? Waduh, parah banget nih. 1 hari? Oke, nggak bisa 1 hari 1 jam nggak berbohong? Masih bisa 1 jam. Jadi kalau 1 jam nggak bisa berbohong, 1 hari juga nggak bisa tidak berbohong. Kenapa? Karena 1 hari kan isinya 24 jam. Jadi 1 jam dulu nggak berbohong, lalu 1 jam lagi nggak berbohong, 1 jam lagi sampai 24. 1 hari nggak berbohong. Kalau sudah 1 hari nggak berbohong, bisa nggak 1 minggu nggak berbohong? Bisa. Kenapa? Karena 1 minggu isinya 7 hari. Jadi 1 hari saya tidak berbohong, besoknya berjuang lagi untuk tidak berbohong. 2 hari, besoknya 3 hari, terus sampai 7 hari. Sebetulnya kita bisa hidup tidak berdosa. Hanya masalahnya di kemauan, di pikiran kita. Kadang-kala mindset kita nggak bisa. Saya penuh dengan kelemahan, ya kan? Ya lemah terus kalau pikiranmu begitu. Ya nggak bisa, memang udah dari sononya. Ubah cara berpikir kita. Ingat, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 30 hari. 30 hari terdiri dari 4 minggu. 4 minggu 7 hari. 7 hari 1 hari terdiri dari 24 jam. Jadi 1. Kalau bisa 1 hari tidak berbuat dosa, maka 1 hari sudah tidak berbuat dosa. Ketika 1 hari sudah bisa tidak berbuat dosa, maka 1 minggu pun bisa kita lewati tanpa berbuat dosa. Karena kalau memikirkan target 1 tahun terlalu berat, kita perkecil. Kita perkecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, permohonan akan pengampunan dari Tuhan seharusnya jadi kebutuhan setiap manusia. Harus jadi kebutuhan. Kenapa? Ini kebutuhan bukan buat di dunia, kebutuhan untuk kehidupan kekal nanti, untuk masa depan kita. Dan itu adalah kunci pertobatan sejati. Pertobatan sejati dimulai dari kesadaran akan dosa, lalu datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan mohon ampun. Jadi pertobatan bukan cuma sekedar ngomong saya tobat. Kadang-kadang kan kalau kita baru kena masalah, aduh tobat deh, buat tobat kan begitu, udah nggak mau lagi. Tapi ya seperti orang bilang itu kapok lombok katanya. Kapoknya makan cabai, terus orang makan cabai kepedesan, mencret. Tapi besok cari lagi nggak cabai? Cari. Makanya saya pernah ngomong, kalau masuk surga itu syaratnya tidak boleh makan cabai, hanya sedikit yang masuk surga. Pasti teman-teman dari Medan, dari Manado banyak yang nggak masuk surga. Kenapa? Nggak bisa makan kalau nggak pedes. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, ya itu hanya yang masuk saja. Syarat masuk surga bukan itu, tapi syarat masuk surga tidak berdosa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, next. Iya. Ampunilah kesalahan kami.
Kembali keberdosaan manusia disinggung. Yesaya 53 ayat 6, tolong dibacakan. Saudara itu Yesaya 53 ayat yang ke-6. Silakan tutup mic. Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Itulah keberadaan manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Benar menurut anggapannya sendiri. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Apakah kita orang benar? Tidak. Firman Tuhan jelas benar berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ini adalah ayat yang menunjukkan semua manusia berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat ke-23. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah keberadaan manusia yang harus disadari. Sadar nggak kita itu pendosa? Sadar nggak kita itu rentan sekali yang namanya dosa? Nggak ada orang yang kebal sama dosa. Termasuk saya nggak kebal sama dosa. Kalau saya nggak berhati-hati, saya pasti akan jatuh dalam dosa. Ya. Orang yang berpendidikan tinggi tidak juga kebal terhadap dosa. Faktanya kita melihat di media sosial, di berita, orang-orang yang gelarnya doktor segala macam begitu terjerat kasus korupsi, terjerat kasus KDRT macam-macam. Enggak jaminan pendidikan tinggi, enggak jaminan orang tidak berdosa. Yang membuat kita bisa lepas dari dosa adalah seberapa dekat kita dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan risih sendiri dengan dosa. Kita akan gak nyaman dengan dosa. Adakah dirimu sudah mulai tidak nyaman dengan dosa? Ya, iya Pak, saya gak nyaman Pak kalau orang bohong sama saya. Saya gak nyaman kalau dekat orang-orang yang sombong. Iya, dekat orang sombong lu gak nyaman, lu sendiri sombong. Kadang-kadang begitu. Nah, kita kadang-kadang lebih gampang menghakimi orang. Saya nggak suka dekat sama dia. Kenapa ngomongnya tuh Pak gede banget, ngomongnya tuh Pak tinggi banget, sombong. Padahal dia juga nggak ada bedanya. Maksudnya tidak nyaman dengan dosa itu dengan dosa yang kita lakukan, bukan dengan orang lain. Urusan dosa orang lain bukan urusan saudara, urusan dia dengan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan berkata penghakiman adalah haknya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kesadaran ini harus dimulai dari kesadaran akan konsekuensi dosa. Kita tahu konsekuensinya dosa itu apa? Upah dosa adalah maut. Jelas konsekuensinya itu. Itu untuk sesuatu yang kekal. Di dunia aja ada upahnya untuk setiap dosa. Ya kan? Contoh, kalau ada seorang yang suka bohong, sekali waktu dia ngomong yang benar, orang nggak percaya, karena stempelnya udah jelas ya, pembohong. Dunia aja sudah ada sanksi moralnya, ada sanksi sosialnya. Apalagi di dalam kekekalan, upah dosa adalah maut. Konsekuensi ini terlalu berat bagi kita. Ada orang yang berkata, ya, dalam kondisi stres dia bilang, saya masa bodoh, mau masuk neraka juga saya siap. Saya cuma ketawa, kamu baru sakit gigi aja udah nangis-nangis mau masuk neraka. Kadang-kadang kita terlalu arogan, terlalu naif gitu loh, nggak sadar diri. Dipikir neraka itu di sauna kali ya, anget-anget gitu ya. Kalau di sauna enak kali ya, di sana nggak seperti di sauna. Saudara kalau mau tahu rasa neraka apa, coba nyalakan lilin. Taruh telunjukmu di atas lilin, nggak usah lama, 5 menit aja. Gimana rasanya?
Pasti saudara akan teriak. Gak sampai 5 menit udah tarik begini kan. Nah itu kondisi seperti itu untuk seluruh tubuh kita dan untuk selama-lamanya. Think about it, pikirkan itu. Ketika kau berdosa, pikirkan itu. Seperti engkau taruh tanganmu di atas lilin yang menyala 5 menit aja, kayak apa? Melepuh, tinggal dikasih kecap, dicocol kecap gitu. Sudah matang kan? Bayangkan itu seluruh tubuhmu. Engkau minta mati tapi nggak mati-mati. Engkau minta selesai, sudah selesai, nggak selesai, seluruh tubuhmu. Dan itu untuk unlimited time, untuk waktu yang tidak ada batas. Itulah yang diistilahkan maut dalam Roma 6 ayat ke-23. Masih mau? Masih siap menghadapi seperti itu? Saudara dikasih Tuhan. Ya. Hal ini akan membawa kita pada pertobatan sejati. Karena janjinya jelas. Tolong dibacakan saudara Satria 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara Elvis lihat di Yesaya 1 ayat 18. 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan. Saudara Elvis siapkan Yesaya 1 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, Dia adalah setia dan adil. Siapa mengaku dosa? Ya, saya pernah jelaskan mengaku itu seperti apa. Mengaku itu seperti saudara datang ke dokter. Saudara diperiksa di dokter, dokter akan tanya, Bu, keluhannya apa? Ya kan? Bu, keluhannya apa? Sakitnya apa yang dirasa? Saudara harus cerita tuh dari ujung ke ujung. Kalau dokter tanya lagi, desak lagi, kayak diinterogasi kan kalau di dokter. Aduh Pak, sakit perut Pak, mencret. Kenapa? Salah makan? Makan apa aja? Aduh saya enggak, apa ya, kita bohong. Pasti dokter tahu. Iya kan? Ini pasti akan begini. Mengaku dosa sama Tuhan itu seperti itu. Kita buka-bukaan, detail kita sebutkan. Kalau kita sudah melakukan itu, janjinya Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk Yesaya 1:18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya. Saudara tahu kain kirmisi, kain kesumba? Pernah baca ayat ini? Kalau pernah baca ini, nggak tahu kok nggak pernah tanya saya. Ya, kirmisi dan kesumba itu kain yang berwarna merah. Merahnya seperti bajunya Edo, lebih merah lagi. Merah menyala. Kira-kira kalau baju merah bisa nggak diubah jadi putih? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu seperti ketika saudara ada orang yang menyakiti hatimu, saudara bilang pokoknya sampai 7 turunan gak bakal gua ngampunin lu. 7 turunan loh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Sesuatu yang sangat berlawanan. Perhatikan bagaimana kasihnya Tuhan, bagaimana pengampunan itu luar biasa. The power of forgiveness, kekuatan pengampunan itu membuat kita dibebaskan dari rasa bersalah, dibebaskan dari tertekan karena dosa, dibebaskan dari menyesali diri. Pernah gak saudara menyesali diri? Aduh, kenapa sih saya begitu? Kenapa sih? Itu kan tersiksa banget, ya kan? Tapi ketika kita tahu bahwa Dia akan memulihkan, memutihkan kain kesumba itu, memutihkan yang merah darah itu, kita tahu betapa dahsyatnya pengampunan Tuhan itu. Nanti kita akan lihat ya, seperti apa pengampunan Tuhan. Mazmur 103 ayat 12. Dari itu Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Ya, sejauh timur dari barat. Benar-benar Dia lepaskan kita dari kesalahan kita. Itu janjinya buat setiap kita. Ya. Jadi ada satu jaminan ketika kita datang minta ampun dengan hati yang tulus, datang minta ampun dengan mengaku semua, jangan ada satupun yang disembunyikan, maka janjinya jelas, Dia akan mengampuni kita. Dia akan mengubah kita yang dari merah tadi jadi putih, akan memisahkan kita, melepaskan kita dari kesalahan, seperti jauhnya timur dari barat. Kalau Cikarang Timur sama Cikarang Barat dekat, tapi nggak ada Cikarangnya, timur sama barat. Next. Ya. Doa itu berlanjut seperti ini. Seperti kami juga mengampuni. Seperti kami juga mengampuni. Jadi Tuhan mengampuni seperti kami juga mengampuni. Jadi ada sebuah korelasi, ada sebuah hubungan yang sangat erat, ada sebuah kaitan. Ketika kita mau diampuni Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Jadi syarat untuk diampuni Tuhan selain mengaku adalah kita juga mau mengampuni orang lain. Jadi 1 Yohanes 1:9 mengatakan, barang siapa mengaku dosa, tidak cukup mengaku saja, tapi kita juga harus memberikan pengampunan. Ya, Matius 6:14-15 masih di perikop yang sama. Tolong baca saudara. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Iya, ini adalah hukum pengampunan. Kamu mengampuni, kamu juga diampuni. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kamu. Ini satu hukum yang tidak bisa dibantah, dan hukum yang tidak perlu ditafsirkan lain-lain. Sudah jelas tertulis apa adanya, tinggal dilakukan. Mau nggak kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Tadi saya sudah sampaikan bahwa mengampuni itu artinya melepaskan, bukan melepaskan orang, tapi melepaskan yang ngeganjel di hatimu, melepaskan yang masih ada kedongkolan di hatimu. Itu lepaskan, bebaskan dirimu dari itu. Jadi sebetulnya ketika saudara mengampuni, siapa yang diuntungkan? Orang yang bersalah kepadamu atau dirimu sendiri? Sebetulnya ketika kita sedang mengampuni, kita itu sedang memberi keuntungan kepada diri kita sendiri. Keuntungannya apa? Iya, kita gak kepikiran lagi. Kita kalau ketemu udah biasa lagi, gak mikir, gak gitu-gitu lagi. Kita bebas, kita salah mudah kayak gak ada apa-apa. Bukankah itu nikmat yang harus disyukuri? Ya kan? Berapa banyak orang yang dibelenggu dengan kebencian, dibelenggu dengan kejengkelan yang gak pernah kelar dalam hidupnya, udah tertanam di otaknya pokoknya sampai 7 turunan. Waduh, kok bisa bertahan sampai 7 turunan? Nyimpen sesuatu yang gak baik. Siap gak kita tidak diampuni? Berani gak kita menghadapi konsekuensi maut itu ketika kita tidak mau mengampuni? Coba nanti pulang ambil lilin ya, coba rasain tuh nyala api lilin. Itu konsekuensinya. Jelas sekali hukum pengampunan. Kalau kamu mengampuni, kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni lagi. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ampuni dulu kesalahan orang lain, baru mohon ampun sama Tuhan. Ketika saudara mohon ampun sama Tuhan, tapi hatimu masih kotor, Tuhan bilang, sana, bereskan dulu hatimu. Bereskan dulu hatimu. Ya kan? Saudara, Markus 11 ayat 25. Tolong saudara sapi ya. Markus 11 ayat yang ke-25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jelas sekali ketika kamu berdiri berdoa, artinya ketika kamu menghadap Tuhan, tapi hatimu masih ada ganjelan sama saudara, beresin dulu.
Oh kalau gitu ya udah Tuhan, gak usah berdoa, terus berdoa aja. Oh, saya nggak bisa beres kok sama dia. Ya rugi siapa? Kamu nggak akan diampuni. Banyak orang berpikiran begitu. Saya nggak mau datang ke gereja. Kenapa? Ada dia di situ. Di gereja itu ada dia. Aku udah sebel sama dia. Utang kagak bayar, jelek-jelekin gua. Nah ini dia datang ke gereja. Ya rugi siapa sih? Dia sendiri. Dia menghindar dari kasih setia Tuhan, menghindar dari berkat Tuhan. Jadi masalah mengampuni itu bukan masalah bisa atau enggak, mau atau tidak, itu aja. Karena cuma melepaskan. Saudara nggak suruh nangkep, melepaskan kan lebih gampang, betul nggak sih? Ya kan? Kalau saudara punya burung merpati gitu, melepaskan kan gampang, tinggal buka pintu kandangnya lalu dia kan terbang lepas. Saudara nggak disuruh nangkep loh soal mengampuni itu. Nggak disuruh nangkep burungnya terbang, nggak susah. Kalau suruh nangkep burung susah, mungkin berhari-hari pasang jerat, pasang begini gitu kan. Tapi kalau melepaskan, nggak sampai 5 menit tinggal buka pintunya lepas. Mengampuni itu melepaskan. Tinggal saudara buka hatimu dan berkata, Tuhan aku mengampuni si A. Untuk semua apa yang dia lakukan sama aku, sama keluargaku, aku mengampuni. Dia udah ngomong yang gak benar tentang aku, tentang keluarga aku mengampuni. Semudah itu saudara. Percayalah ketika aku melepaskan itu, hatimu plong. Ada sukacita yang besar, ada kemenangan. Tapi kalau saudara belum mengampuni, ada yang bertepuk tangan. Siapa? Iblis. Yes, calon teman saya di neraka. Yes, itu calon teman saya. Ketika kau melepaskan pengampunan, malaikat surga itu bersorak-sorai. Saudara dikasih Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah mengampuni dalam bahasa Inggris forgive itu sama dengan sorry? Apakah mengampuni sama dengan memaafkan? Sama nggak saudara? Kadang-kala kita menyamakan, tapi sebetulnya pemaknaannya berbeda banget. Mengampuni dan memaafkan. Coba kita lihat bedanya. Ya, memaafkan itu tidak sama dengan mengampuni, walaupun sepertinya sama. Sepertinya sama. Dan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kala kita mencampur adukan itu, menganggap itu sama. Tapi sebetulnya esensinya berbeda. Memaafkan itu lebih mudah diucapkan dan diberikan spontan. Maaf ya, ya kan? Kalau ada yang minta maaf ya Pak, ya, gitu kan? Memaafkan kan seperti itu. Lebih simpel, lebih enteng, tanpa beban untuk memaafkan. Jadi kalau memaafkan aja saudara nggak bisa, boro-boro mengampuni kan begitu. Ini sesuatu yang paling dasar, memaafkan itu, ya. Dan kadang-kadang memaafkan itu belum tentu dari hati. Ya deh, gue maafin, tapi awas sekali lagi. Ya, awas sekali lagi. Ada buku catatannya nih, buku catatannya udah 5 kali dia bikin itu sama saya. Memaafkan, ya udah maafin, tapi masih dicatat. Hanya di mulut, nggak sampai ke hati. Dan memaafkan itu, ya itu masih mengingat apa yang dilakukan itu, teringat kata-katanya. Waduh, terekam. Walaupun saudara, rekaman di sini itu lebih sadis dari rekaman di handphone, saudara. Rekaman di handphone kalau udah penuh harus dihapus. Tapi rekaman di pikiran saudara itu kalau udah yang ngerinya kalau memori kita penuh, yang lebih gampang ke delete itu yang baik. Coba saudara pikirkan, kalau pikiran kita udah penuh, yang masih teringat itu yang jelek-jeleknya. Manusia itu lebih gampang ingat yang jelek daripada ingat yang baik. Ketika orang jahat sama kamu, yang diingat apa? Jahatnya. Kebaikannya dia segunung. Saudara lupakan. Makanya ada pepatah, karena nilai setitik rusak susu setengki. Kadang-kadang kebaikan orang kita lupakan begitu saja, tapi kesalahannya diingat. Itulah akibat dosa, saudara. Akibat keberdosaan kita, settingan tubuh kita juga jadi negatif terus. Jadi kalau memori kita penuh, kita ingat terus yang jelek. Yang susah itu yang baik kehapus dengan sendirinya, dengan yang jelek itu. Seperti tadi, yang susu yang rusak itu. Sekarang dikasih Tuhan. Tetapi mengampuni itu levelnya lebih tinggi. Kenapa? Itu tidak mudah, perlu proses.
Perlu proses. Gak mungkin saudara ada masalah sama orang yang mengampuni. Saudara perlu berhari-hari. Saudara harus lewati dulu fase-fase hilang selera makan, fase-fase gak bisa tidur. Ya, itu sebuah pertarungan untuk saudara bisa melepaskan pengampunan. Pertarungan pribadimu di area pikiranmu. Bagaimana yang buruk itu bisa dibuang. Bagaimana memori yang baik, kebaikan orang itu kita munculkan lagi. Perlu proses. Untuk mengampuni perlu proses. Makanya saya sangat maklum ketika orang saya masih belum bisa mengampuni. Oke, masih belum bisa tapi pasti bisa. Saya selalu katakan begitu. Aduh Pak, dia terlalu menyakiti hati saya. Ambil percucuran air mata. Dia terlalu menyakiti hati saya nggak bisa. Iya, sekarang belum bisa, tapi nanti bersama Tuhan pasti kamu bisa. Amin. Amin. Ya, perlu proses. Nah, mengampuni itu dari hati dan pemikiran. Kita mikir, dari hati benar oke lah. Kita terima sesuatu, kita terima kebenaran hari ini. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Itu diterima di pikiran. Pikiranmu setuju dengan kebenaran ini, turun ke hatimu. Hatimu memproses kebenaran itu. Dan akhirnya hatimu memutuskan, ya saya mau mengampuni. Jadi itu sadar. Kalau memaafkan itu kadang-kadang gak sadar. Ya deh, gue maafin. Apalagi kalau Idul Fitri kan, apalagi berarti dia iya gitu pada masih kan dikasih itu. Apalagi yang minta maafnya tuh ATM atau banking, saudara minta maaf tuh paling sebel, betul gak? Mau ngisi pulsa pakai banking, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Mau ngambil duit di ATM, keluarnya apa kata-kata? Minta maaf, walaupun lebaran masih lama ATM suka minta maaf loh saudara. Mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Itu jengkel kan? Maksudnya dikasih Tuhan. Ya, mengampuni itu perlu proses. Tidak begitu saja terjadi. Tapi kalau saudara sering berproses untuk ini, lama-lama prosesnya makin cepat. Contoh, pertama kali ibu-ibu bikin bolu, lama nggak? Lama. Ditimbangin dulu satu-satu gitu kan. Lihat ini apa namanya, mau ngadol juga harus lihat jam dulu. Jam sekian ini. Pertama lama, mungkin waktunya 1 jam untuk bikin bolu. Kedua makin cepat karena sudah hafal ini segini-segini. Kalau pertama pasti seperti ini, seperti kalau nggak hafal lagu mesti ada catatannya begini. Bikin bolu harus ada catatannya. 500 gram tepung terigu, ya kan? Jangan sampai salah ambil, nanti ambilnya semen putih lagi sama putihnya. Lama kan? Tapi kalau udah terus berproses, terus diulang-ulang, akan makin cepat. Ya, akan makin cepat. Saya masih ingat tuh waktu kami di Kalimantan, kami awal di Bekasi, kami jualan kue. Istri saya bikin donat pertama kali ya gitu pakai resep. Begitu gini, resepnya kena angin. Dia apa resepnya? Wah, dilihat dulu gitu kan. Oh, ininya segini, udah bener nggak satu. Nuanginya juga kayak penuh penghayatan gitu kan. Tapi setelah sering, udah nggak pakai resep, apal sendiri, nggak pakai ditimbang, itu tangan jadi timbangan. Jadi ketika saudara disakiti orang, kau ambil prosesnya untuk mengampuni, berulang-ulang, lama-lama saudara akan cepat dalam mengampuni. Dia apa juga, ya sudah, itu otomatis dari hati. Memang pertama kali, ya pengalaman pertama itu pasti susah. Ya kan? Pertama kali belajar sepeda susah kan? Susah. Pertama kali bangun pagi susah nggak? Susah. Pertama kali ibadah jam 8 susah nggak? Susah. Tapi sekarang nggak ada yang telat. Amin. Perlu dilestarikan. Maksudnya perlu dilestarikan bangun paginya bu, begitu. Ya, jadi itu dari kesadaran. Ya, dari pemikiran dengan penuh kesadaran dan bisa melupakan kesalahan. Tahu nggak saudara? Tuhan ketika mengampuni kita, Dia benar-benar melupakan. Forgive to forget. Mengampuni untuk bisa melupakan. Kadang-kadang kita belum bisa tahap ini. Ketika perbuatan itu dilakukan,
dan itu terulang lagi. Langsung kita berkata, dua kali kau ingkari. Dihitung, kita menghitung. Tapi kalau Tuhan benar-benar menghapus, nanti ketika Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya berdosa lagi. Dan akan bilang, apa ya kamu berdosa? Aku lupa. Yaitu dimulai dari bagaimana kita bisa mengampuni orang. Next. Ya, jadi ya, mengampuni bukan berarti melupakan masalah. Ya, mengampuni berarti bukan melupakan masalah, karena masalah kan tetap ada. Terutama ketika antar sesama. Ketika ada masalah, saudara mengampuni, masalah tetap ada. Hubungan tidak segera langsung jadi baik. Karena itu, bebaskan diri dari kebencian dan dendam dan amarah. Ketika kita sudah membebaskan diri dari semuanya itu, maka masalah itu akan kelihatan penyelesaiannya. Kelihatan penyelesaian. Ya, mengampuni merupakan respon akan kasih karunia Tuhan Yesus yang terlebih dahulu. Terlebih dahulu apa? Ya, terlebih dahulu banyak. Terlebih dahulu mengampuni kita, terlebih dahulu mengasihi kita, terlebih dahulu menolong kita. Bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Bukankah Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita masa lalu? Ayo responi dengan mengampuni, saudara. Kemudian, mengampuni harus lahir dari hati yang tulus, bukan pencitraan, bukan untuk dilihat orang. Hati yang tulus, karena apa? Di sini yang menjadi hakim bukan gembala, yang menjadi hakim adalah Bapa di surga. Tuhan tahu hatimu benar-benar mengampuni atau pura-pura mengampuni. Dan kalau hatinya tulus, pasti bisa selanjutnya apa? Disertai membangun kembali hubungan yang baik. Jadi nggak ada lagi cerita, saya udah ngampuni, tapi saya nggak mau lagi masuk kumpulan orang itu. Kenapa masih ada dia? Itu belum mengampuni. Tapi mengampuni itu dengan tulus, hubungannya baik lagi. Oke, it's okay, no problem. I forgive you. Saya mengampuni kamu, oke, gak ada masalah. Kita berteman lagi ya. Itu keren, saudara. Bilang sama saudara, itu keren. Mengampuni itu keren, bro. Mengampuni itu keren, ya. Next. Mengampuni itu membebaskan kita dari beban yang merusak diri kita dan hidup kita. Saudara mau lepas dari beban, ampuni. Melepaskan dari beban. Kita gak ada beban lagi. Yang tadinya mengganjel, yang tadinya ya. Kalau mau makan, ingat dia. Kalau mau tidur, ingat dia. Jengkel gitu kan. Ingat dianya karena jengkel. Mau makan, ingat dia, gak jadi. Akhirnya nasinya dipecek-pecek, lihat mukanya. Karena belum bisa mengampuni, begitu lihat babi, mukanya dia ada di situ. Udah itu dilempar lagi gitu. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Yang ketawa nggak tahu punya pengalaman atau apa berarti. Enggak ya sih. Mau tidur, lihat guling, lihat mukanya, guling dipukulin gitu. Akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi. Besoknya tensinya naik. Jadi saudara, lepaskan dirimu dari hal-hal yang seperti itu. Itu hanya merusak tubuhmu saja. Itu hanya merusak dirimu. Ayo lepaskan itu. Sekali lagi melepaskan itu lebih gampang. Ya kan? Selanjutnya, mengampuni itu ternyata meningkatkan kesehatan fisik. Saudara bisa googling. Ya. Pengaruh hati yang gembira terhadap kesehatan. Ya. Berarti menjaga detak jantung, menjaga hipertensimu dalam ambang normal, menjaga sistem metabolisme tubuhmu. Ketika engkau bisa mengampuni, manfaatnya bukan hanya untuk kekalahan, tapi untuk tubuh jasmani, untuk kesehatan akan lebih sehat. Ya. Satu survei di Amerika pernah buat survei, sebagian besar orang kena kanker itu, ya memang tidak semua ya, sekali lagi tidak semua, tapi sebagian besar orang kena kanker dimulai dari punya sakit hati, punya dendam.
Itu membuat sel-sel kanker itu kayak dikasih pupuk, cepat berkembangnya. Mari kita mau lepaskan diri kita dari hal yang tidak baik itu. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni. Coba dengarkan, saya mau putar satu lagu. Saudara mendengarkan lagu ini, bayangkan wajah yang saudara benci. Bayangkan orang yang pernah menyakiti saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hukumnya jelas. Kita akan diampuni kalau kita mau mengampuni. Next slide. Ya, ada satu yang sering kali dipertanyakan orang. Mengampuni 70 kali, 7 kali. Apa artinya? Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, ya. Simon Petrus tanya, berapa kali kami harus ampuni? Apakah sampai 7 kali? Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Enggak sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Apa artinya? Ya, bukan 70 kali 7 sama dengan 490, bukan. Kalau toh ini benar, sampai 490 kali, itu aja udah susah mengampuni sampai 490 kali. Ada yang pernah bisa mengampuni sampai 490 kali? Ya. 1 kali aja susah. Tapi maksudnya ini bukan secara numerik, bukan secara hitungan angka. Ya, tetapi ini adalah sebuah istilah yang artinya sampai kapanpun. Orang yang bersalah harus tetap diampuni. Amin. Enak dong dia, salah terus. Kok harus terus diampuni sih? Nggak benar ya ini kayaknya. Sampai kapan pun harus tetap diampuni. Enak banget dong dia. Saudara harus ingat, mengampuni itu untuk kepentinganmu sendiri, bukan untuk kepentingan orang yang salah sama kamu. Dunia kan berpikirnya begitu. Kita kadang-kadang juga berpikir, enak banget diampuni lagi. Ya nanti kan
Lalu kita kadang-kala jadi orang yang sok pintar. Sekali-kali kasih pelajaran. Nah, kasih pelajaran. Guru bukan jadi ngasih pelajaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti arti esensi dari mengampuni itu justru menguntungkan kita, bukan menguntungkan dia. Ya, dia bukan nggak menguntungkan dia, menguntungkan kita. Ya, kita bebas dari segala beban. Ini sebuah istilah atau dalam bahasa kesusastraan dipakai istilah numerical parallelism. Numerical parallelism. Ya, angka yang menunjukkan satu kesamaan pengertian. 70 kali 7 kali. Ada lagi yang menerjemahkan 70 pangkat 7 katanya. Mau apapun dihitung matematika silakanlah yang ahli matematika. Tapi Tuhan tidak sedang mengajar matematika ketika menjawab ini. Tuhan sedang mengajar tentang pengampunan. Bahwa sampai kapanpun orang yang bersalah itu harus tetap diampuni. Amin. Amin. Yang mau mengampuni bagi berdiri. Bangkit. Iya. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Ya. Saling mengampuni itu akan membuat kita bisa ramah seorang dengan yang lain, membuat kita bisa membagikan kasih mesra di antara kita. Kita mengampuni karena Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Saya undang tim praise and worship. Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita begitu luar biasa. Pengampunannya dahsyat. Lurusin. Apa? Mungkin hari ini saudara berkata saya belum bisa. Iya, nanti akan bisa. Amin. Kalau hari ini belum bisa, nanti akan bisa. Tahun depan. Ketika saudara sering datang ke hadirat Tuhan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita bisa melepaskan pengampunan. Karena sejauh timur dari barat, Dia sudah mengampuni. Oh Yesus. Saya akan ujian sejauh timur dari barat. Ya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau meruan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam. Jauh ke dalam bukit laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih. Betapa
jauh-jauh ke sana. Dia tidak akan mengingat. Masalahnya bagaimana? Apakah kita bisa melakukan seperti itu terhadap saudara yang bersalah kepada kita? Ingat hukum pengampunan. Barang siapa tidak bisa mengampuni saudara, maka Bapa di surga tidak bisa mengampuni dia. Tidak akan mengampuni. Jadi ampuni dulu. Kalau Bapa sudah demikian bermurah hati dalam hidup kita, memberikan pengampunan yang luar biasa, memulihkan hati, masihkah kita berkasa untuk mendendam kepada saudara, untuk marah? Jangan rugikan dirimu dengan hal-hal itu, saudara. Jangan rugikan. Jangan biarkan kesehatanmu terganggu karena hal itu. Lepaskan pengampunan saat ini. Biar sambil musik nyanyikan pujian ini, saudara bayangkan orang yang paling kau benci, orang yang paling terbelit, orang yang pernah bikin hidupmu susah. Mungkin dia suamimu, mungkin istrimu, mungkin temanmu, rekan bisnismu. Please, saudara, demi kebaikanmu ampuni mereka. Ampuni mereka. Haleluya, haleluya. Sebut namanya dan berkata, Tuhan,
pulihkanku. Berapa banyak kau rindu dipulihkan? Hatimu yang pahit, hatimu yang kecewa. Apakah kau rindu semuanya itu lepas dari hidup? Kalau kau rindu itu dilepaskan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami pengampunan, mulailah berkata, Tuhan, aku ampuni dia. Sebut namanya. Mungkin dia ayahnya yang sudah menelantarkan kamu. Mungkin dia saudara yang sampai hari ini gak pernah mau dihubungi. Mungkin dia teman yang sudah menikung engkau, yang sudah merebut kebahagiaan. Ampuni dia, saudara. Sekali lagi, bukan untuk kebaikan orang itu, tapi untuk kebaikan dan kebahagiaan. Jangan biarkan hidupmu dirusak dengan sampah-sampah seperti itu. Jangan izinkan kebahagiaanmu direnggut oleh kemarahan yang berlarut-larut. Mulai berkata, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Saya tahu hatimu seperti diiris, dan hati yang teriris itu seperti kena air cuka, seperti kena air asam, begitu perih, begitu perih. Tapi itu lebih baik daripada kau tidak diampuni Tuhan. Ngeri kalau kita nggak diampuni Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus menguatkan setiap kami. Kami boleh mengampuni, boleh menyakiti hati kami. Mungkin peristiwa itu sudah beberapa tahun yang lalu, tapi itu masih berbekas di hati. Tuhan bisa pulihkan hati. Syaratnya satu, ampuni orang itu. Ampuni orang itu. Jangan simpan dendam, jangan simpan kemarahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau menguatkan setiap pribadi yang perlu. Engkau menjamah setiap hati, memampukan kami untuk melakukan perintah Bapa, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau begitu menyakitkan buat daging kami, tapi karena kami tahu Bapa lebih dulu mengasihi kami. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Tidak ada alasan untuk kami gak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami menyimpan dendam. Kami mau bebas dari itu semua, Tuhan. Kami mau bebas dari itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kebebasanmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima damai sejahtera Allah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan buat setiap hati yang sakit. Hiburkan setiap hati yang terluka. Kami tahu semuanya ini baik untuk mendewasakan kami, supaya kami punya hati yang murni, hati yang layak di hadapan Tuhan. Supaya ketika kami datang kepadamu, doa kami tidak terhalang. Ketika kami datang kepada Bapa itu, Bapa menyambut kami dengan senyuman. Tiara batas singkat karena bayasa, rian desa karya masih apa ya? Jangan keraskan hatimu, saudara. Please, saya minta jangan keraskan hatimu. Ini untuk kebaikanmu, ini untuk kebahagiaanmu. Tiara batas karena bayasa, Tiara batas karena Roh Kudus, Kau menjamah setiap pribadi. Kau menjamah setiap pribadi. Tiara batas sebentar bayar sebentar. Bahkan
Terima kasih. Kau pulihkan setiap hati. Kau berikan hati yang baru seperti hatimu Bapa. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang tidak menyimpan kesalahan orang, yang mau melepaskan kami, supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera, supaya kami beroleh bahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau indah, Engkau ajaib, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami terus hidup dalam pengampunan-Mu, dan kami terus menjadi pribadi yang bisa berproses untuk memberikan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kami. Sampai kapanpun kami akan terus mengampuni. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus yang telah dimerdekakan, katakan Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Makasih untuk Bapak Gembala untuk firman-Nya. Baik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami minta tolong untuk Pak Riko membantu kita dalam pelayanannya. Ya Bapa ya Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih juga atas kesehatan dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, kami ada saat ini itu karena mukjizat dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapa, terimalah Tuhan. Biarlah persembahan ini buat bekal kami nanti di surga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang yang bertugas doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu sepanjang minggu yang kami lalui, Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau menguatkan kami, kami bisa kembali ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan.
buat kesempatan ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Engkau mengajarkan kami hari ini untuk hal mengampuni Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat saudara-saudara kami, buat seluruh keluarga kami Tuhan. Biarlah kami mengampuni dengan tulus Tuhan. Biarlah kami tidak mengingat kesalahan orang kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau yang menyertai. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, yang mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat semua jemaat di sini Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, Tuhan beri yang terbaik buat kami Bapa. Biarlah kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Engkau sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Amin, Yesus. Bapa yang baik, acara Natal kami Tuhan tanggal 15 Desember Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Biarlah kami bersatu hati untuk bisa terlibat di dalam Natal kami Tuhan. Biar kami memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Natal kami berjalan lancar nanti Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati negara kami, Engkau yang melindungi Tuhan. Berkati pemerintah kami dari presiden sampai ke jajarannya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, biar mereka melakukan tugasnya dengan benar, dengan takut Tuhan. Dalam negara kami, negara yang aman dan negara yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Dalam Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Kau selalu menguatkan kami agar kami selalu di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat dari hamba-Mu ya Tuhan. Mari buka hatimu saudara, angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, pengurapannya tetap ada menaungi kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh iman, kami terima kelimpahan berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.